Oke, selamat siang. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Ini mata seger nih, melek nih. Alhamdulillah, baru tidur nih, bangun pas sebelum adzan lah, setengah 12, mandi-mandi, kemudian ke masjid. Ya, ini baru dari masjid turun, kita bikin video untuk kalian. Semangat kawan, jangan melihat harga ini, arahnya market ini akan masuk ke altcoin season. Pandangan saya kalian tetap dia riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, cuan atau membeli mendadak, risiko masing-masing ya. Fear and greed, ketakutannya sudah masuk 28. Kemarin sempat ke 13 toh, sekarang sudah masuk ke 28. Artinya ketakutan sudah berkurang, mulai FOMO, euforia ya. Dengan fear and greed-nya 28 dan altcoin season index-nya semalam menyentuh 55. Ini sempat 51, tapi mungkin ini sudah 55. Artinya semalam sudah 55, ini sudah di atas netral, udah ketahuan, berarti arahnya udah ke altcoin season. Ya, nanti kalau sudah di 70% yang masuk sekarang, 70 ya per 100, kalian TP dikit. Ya, 80 TP dikit. 90 TP dikit. Apa yang terjadi? Masuk nggak Mas Bro ke 100%? Itu kalau full. Jadi tahun 2024 kemarin di 75 dengan kalau nggak salah XRP 50.000, 0,4 untuk si PP, BTC, P22 juta BNB, sempat Cardano menyentuh di harga 19.000, Das di angka 2 juta, 1 banyak kok ya. Jadi kita lihat fear and greed-nya juga kita untuk jadikan panduan ya. Nanti akan saya bahas TA juga ya. Pokoknya pelan-pelan sabar, yang naik duluan belum tentu jadi pemenang. Ini masih kelihatan yang sudah banyak yang saya bahas lah, untuk fundament PP sudah nggak dilakukan lagi ya. Kemarin sudah jelas ya, udah clear kenapa tahun 2024 setelah halving BTC nggak cuan, nggak ngaceng, altcoin prematur ya karena dimainkan sama ibit BlackRock. Dengan adanya pertama kali setelah halving BTC ada ETF, uang kesedot ke ETF semua. Itu aja simple, nggak usah pakai. Tidak ada altcoin season akibat geopolitik global yang gonjang-ganjing, langit kelap-kelap, akibat perang Iran, Selat Hormuz ditutup, akibat janda gemblung, akibat janda ngingsot, macam-macam. Itu hanya omong kosong, dikambing hitamkan saja, kasihan ya. Itu aja sebagai kambing hitam. Yang benar ya uangnya ditarik, dirampok ke BlackRock. Masuk ke BTC season semua dengan adanya ETF. Dikatakan bahwa setelah ada BTC season, ada ETF, BTC sudah nggak pernah hancur lagi sampai di bawah 30%. Pret, orang semua tertarik dengan omongannya Brian E. Armstrong, masuk ke BTC semua. Maka altcoin membeli, tidak punya investor, lari kesedot ke BTC season semua. Itu sebetulnya sudah kelihatan dikasih kode-kode tanda-tanda alam, tapi kitanya nggak ngeh. Mahal BTC, mahal. Males Mas Bro masuk BTC mahal. Kampret. Yang dilihat itu mahalnya bukan margin Anda, kita punya modal kalian berapa, marginnya berapa, naik 8 kali lipat dari 250 juta menjadi 1 miliar, namanya nggak usah mikirin mahal, tapi naik 8 kali lipat aset kalian kalau masuk BTC di tahun 2022. Yang murah saja Mas Bro, baby doge, murah. Kalian belinya juga ratusan juta, murah juga ya kan, hanya beda apa namanya koinnya saja, wujudnya, jumlahnya. Kalian belinya ratusan miliar, ratusan juta juga. Ketika naiknya ngicit cuma 1%, ya kalian cuma dapat sama 1% dong. Beda dengan BTC yang naik 8 kali lipat, 800%. Itu pikiran mindset dirubah seperti itu. Setrum sekalian apa otaknya, biar dicuci sama setrum ya, biar getar gitu, ceret. Akhirnya kan konslet, jadi sembuh. Apa tambah nggak tambah edan. Kacau kawannya. Oke, altcoin seasonnya di 51. Semalam sempat 58 dan 28 di fear and greed-nya. Kita harus semangat. Kita akan lihat di chart BTCD. BTCD juga semalam sempat ke 58,53 ke 3. Di 30-an, 58 30-an ya. Ini BTCD juga menjadi kunci. Ini harus sampai ke di bawah 50% kita baru cuan banyak. Biarin sekarang mau dibikin kayak tempe tahu berkedel, urusan dia, market dia, yang punya dia. Kita tunggu
saja. Yang tidak kuat investasi di kripto, jangan main kripto. Kripto itu volatile sekali, naik dan turun tuh hal yang biasa. Ya, naik turun hal yang biasa. Orang dagang apapun di sini saya kalau lihat di pasar tuh dagang lagi rugi katanya. Aduh, ini barang lagi mahal timun nih. Di Brebes sampai 8.000 kemarin tuh sama akan di pecel lele tuh. Wadah timun di sana-sana sampai ini ya kalau barangnya ada, nggak ada ya mahal. Bahkan saya ke Batang kemarin, saya tanya timun berapa di sini 2.000 perak. Waduh, sama lah suruh dagang timun katanya. Kagak lah, pusing saja. Udah banyak kegiatan lagi ya. Oke, kita akan lanjut bagaimana urusan TA-nya yang akan trading. Yang trading dengan yang sederhana, TA-nya TA 15 menit, tentunya dengan modal yang besar, dengan keuntungan yang kecil. Di Bullinger Band itu kebaca banget. Ketika mentok di bawah awan, ini Bullinger Band yang di bawah ini artinya ini support ya di bawah. Kalian masuk, dijual resisten, berarti kalau sudah tembus jebol di Bullinger Band atas ini kalian harus TP. Karena sudah jebol di atas dengan. Tunggu lagi sampai ngecrot di bawah. Ini ngecrot di bawah tapi nggak terbang, hanya terbang dikit di sini. Ya ini namanya pakai money management, turun lagi. Tembak lagi, turun lagi, tembak lagi, turun lagi, tembak lagi di sini. Setelah keluar dari awan Bullinger Band resisten ini waktunya masuk ya. Jadi yang ini bisa dinamakan trading dengan money management. Masuk di sini. Ini memang harusnya untuk jual bukan masuk. Masuk di sini yang di bawah ini ya. Masuk di sini udah di bawah. Turun lagi, masuk 10 juta. Turun lagi, tembak 20 juta. Turun lagi, tembak 50 juta. Cerot di sini. Wah, yang masuk di sini keturun, cuan di sini. Ya kan? Ketutup di sini. Sama juga yang sekarang sangkut di 60%, 70%, 80%. 0,048 masuk, hajar kalian 0,2 setengah artinya kalian sudah cuan 150% lebih. Artinya sangkut 70% kecil sudah ketutup bahkan cuan. Itu money management dipakai seperti itu. Seperti di sini nih. Masuk itu harus di bawah awan, di bawah resisten. Ini di spot. Ini kalau di bawah tuh spot, kalau di atas tuh resisten. Tapi di tengah juga ada yang namanya MA ini tukang pukul. Ya kalau nggak kuat ya dia akan tembak ke bawah, kalau kuat ya tembak ke atas itu. Jadi saya kasih yang penjelasan lagi. Masuk di bawah ini yang trading, masuk di bawah di Bullinger Band bawah spot, jual di atas. Kalau di atas ini resisten, sudah mentok ya, sudah mentok di bawah ini. Udah mentok di atas, jebol ke atas. Masuk di sini sudah nucus di ke bawah ini. Jual ini resistennya, tapi menyempit resistennya. Kok jatuh lagi? Tembak lagi lebih banyak, tembak lagi ini sampai 3 kali. Tembak lagi, meledak dah. Cerot di sini. Kalau koin yang bagus, volumenya bagus, jangan ngasal. Kalau koin yang bagus seperti PP ini kan PP turun tembak, turun tembak, turun tembak, turun tembak. Meledak dah. Cerot, cuan besar. Ini yang bagian main trading. Cuannya ya sedikit tapi modalnya besar ya dapatnya gede juga. Ya ini sekarang di bawah ini. Sudah di bawah Bullinger Band nih. Ngerucut di sini. Kalau turun lagi tembak lagi. Ini nanti jualnya di resisten atas. Di lurus di sini nih. Lurus di sini kalian jual. Masuk di sini, jual di sini. Jangan minta cuan 4 kali lipat, 10 kali lipat, kalian main trade. Itu salah, mindset edan ya. Gemblung namanya. Harus kalau mau cuan banyak ya swing, tunggu pakai jangka panjang gitu. Kita lihat holder PP bagaimana? Apakah sudah meningkat? Wah. PP kita masuk ke per-PP-an ya. Kita yakin Mas Bro semangat amat, padahal udah nggak tidur saya itu 3 malam tidur tadi pagi dan alhamdulillah hari ini hari Senin kita megeng kalau orang Jawa kita puasa ya supaya kita hati jiwanya bersih. Masuk di 53 dengan pemegang 567,12K meningkat. Dengan sekarang hampir 20 triliun lah market cap-nya, hanya turun tipis ya karena kemarin sempat ke 17 triliun waktu dibanting kemarin 17 triliun ya. Kalau ingin matengnya kalian 01 TP sekian persen, 02 TP sekian persen, 03 TP sekian persen, 04 TP sekian persen sampai 09 sampai 1 rubah sudah di sell order dari sekarang. Kalau nanti BlackRock masuk di PP banyak, dia TP di angka berapa kita nggak tahu, caranya dicil bertahap supaya ketika BlackRock menjual kita sudah banyak yang di TP yang sudah cuan ya. Mungkin itu aja untuk siang hari ini.
Semangat dan semangat, saya selalu semangat menemani kalian. Yang positif diambil, yang bobrok ditendang, tetap tior, riset sendiri dalam dunia kripto, berisiko tinggi. Berisiko tinggi, bisa cuan, bisa meme mendadak, semua tanggung jawab masing-masing, karena saya sudah memberikan sebatas info yang saya tahu. Mohon maaf, kelipotan ngalur gitu, karena hari ini kita nggak ngerokok, nggak ngopi dulu. Ngerokok, ngopi nanti, sorry. Oke, salam dari tekan Mas Bro, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, 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 bye. Cas.